Ada babi minum air seni raja. Babinya hamil dan ngelahirin perempuan bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi nikah sama anjing. Dan lahirlah anak laki-laki bernama Sangkuriang. Itu tadi garis besar cerita legenda Indonesia, Tangkuban Perahu. Agak kompleks ya. Ada si babi, si anjing, si raja, si ibu, dan si anak. Si jin, si ayam berkokok, ada juga perahu yang ditendang. Pokoknya banyak lah ya. Waktu kita sekolah, apalagi di SD ya, cerita rakyat kayak Tangkuban Perahu itu sering banget diceritain. Yang kalau diinget-inget ya, emang gak masuk akal sih. Sampai sekarang juga gak masuk akal. Jadi kayak flashback ya ke masa sekolah. Tapi waktu di sekolah tuh kita cuma tahu apa adanya. Kayak Dayang Sumbi ngegagalin rencana Sangkuriang, terus ditendang deh perahunya sampai kebalik. Nah, di seri ini, seri baru ini, kita akan ngebahas cerita rakyat Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari simbol-simbol, metafora, atau kiasan-kiasan di balik cerita rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita balik ke cerita Sangkuriang, aka asal-usul Tangkuban Perahu, ceritanya bermula dari ada seekor babi yang minum air seni raja. Babi ini kan minum air seni raja, terus dia langsung hamil dan lahirlah anak perempuan bernama Dayang Sumbi. Anak perempuan cantik ini sebenarnya anak babi, tapi juga keturunan raja. Dayang Sumbi akhirnya dibesarkan di istana, dan waktu dia beranjak dewasa, dia memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, tentram dan damai. Dia pindah deh ke Saung Tenun di tengah hutan, dan dia punya guard atau pelindung anjing jantan, namanya Tumang. Karena dia hobi menenun, keseharian Dayang Sumbi cuma berkutat aja sama kain tenun. Pada suatu hari, waktu dia lagi asik nenun, jarumnya, kalau kata orang zaman dulu, nama jarumnya itu torak, jatuh ke bawah. Dayang Sumbi yang waktu itu lagi agak malas buat ngambil, di tengah-tengah hutan, dia berikrar, siapapun yang ngambil torakku, kalau perempuan aku jadiin saudari, dan kalau laki-laki ku jadikan suami. Selang beberapa waktu, akhirnya ada nih yang ngambilin jarum si Dayang Sumbi. Gak taunya si Tumang, anjingnya Dayang Sumbi. Tumang anjing jantan, dan sesuai sama ikrar Dayang Sumbi di awal, kalau laki-laki atau jantan akan dijadikan suami, maka Dayang Sumbi nikahlah sama si Tumang. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sang artinya yang mulia atau penghormatan, dan Kuriang yang dalam bahasa Sunda berasal dari kuring yang berarti saya atau ego. Atau ada juga yang bilang menuju asal mula yang dihormati. Jadi Sangkuriang itu literally si mulia yang egois atau pengelana mulia. Jadi Sangkuriang itu bisa berarti si mulia yang egois atau pengelana mulia. Sangkuriang tumbuh jadi anak yang kuat, gagah dan berani, dan dia nggak tahu kalau bapaknya itu sebenarnya Tumang, si anjing, karena Dayang Sumbi menyembunyikan fakta ini. Yang Sangkuriang tahu, Tumang itu cuma hewan peliharaan yang selalu diajak berburu. Kira-kira kenapa ya Dayang Sumbi nggak ngasih tahu Sangkuriang? Ada yang tahu? Nah, sesuai namanya, Sangkuriang ini suka banget berkelana di hutan. Dia punya hobi berburu, pergi ke hutan bareng Tumang. Pada suatu hari, Sangkuriang yang masih ABG disuruh Dayang Sumbi buat berburu rusa, karena ibunya tuh pengen banget makan hati rusa. Jadi dia minta Sangkuriang untuk membawa pulang rusa hasil buruan. Akhirnya pergilah mereka ke hutan buat nyari rusa. Tapi seharian berburu, Sangkuriang gak nemu-nemu tuh rusa. Udah capek, udah sore, takut kena marah ibunya karena pulang dengan tangan kosong. Nah, di saat Sangkuriang lagi desperate, udah hampir nyerah, dia ngelihat seekor babi hutan. Daripada pulang gak bawa apa-apa kan, Sangkuriang langsung nyuruh Tumang buat ngejar babi itu. Anehnya, Tumang gak nurut sama perintah Sangkuriang. Tumang yang biasanya semangat kalau disuruh berburu malah diam aja, gak mau gerak, gak mau ngejar. Karena si Tumang tahu kalau babi hutan itu sebenarnya adalah celeng Wayung Hyang, titisan Dewi yang adalah nenek Sangkuriang sendiri. Si babi pun akhirnya kabur. Sangkuriang makin frustasi deh tuh ya. Udah capek seharian, gak dapet apa-apa. Sekarang anjing peliharaan dia malah durhaka. Emosinya meledak. Dan di momen emosi yang gak terkontrol ini,
Sang Kuryang pun membunuh Tumang. Ini bagian pentingnya nih, Sang Kuryang yang gak tahu siapa bapaknya ngebunuh anjing penjaga yang ternyata bapaknya. Ketidaktahuan atau ignorance ini jadi tema besar di cerita Sang Kuryang. Semua tragedi yang terjadi itu karena ada informasi yang disembunyikan atau tidak diberitahu. Setelah dia membunuh Tumang, Sang Kuryang pun mengambil hatinya dan bawa pulang ke Dayang Sumbi. Dia bohong, bilang itu hati rusa. Dayang Sumbi yang udah pengen banget makan, craving banget sama hati rusa, langsung dimasak deh tuh ya, dan makan hati yang dibawa oleh Sang Kuryang. Tapi pas lagi makan dia berasa ada yang aneh, rasanya tuh beda, teksturnya beda, dan entah kenapa ada perasaan gak enak yang muncul. Dengan curiga Dayang Sumbi nanya ke Sang Kuryang, ini beneran daging rusa nak? Dan makin curiga lagi waktu dia gak ngeliat Tumang di sekitar rumah. Kasian. Sang Kuryang yang masih polos dan gak bisa bohong lama-lama, akhirnya dia ngaku kalau dia ngebunuh Tumang karena marah Tumang tidak nurut sama perintahnya. Wah, Dayang Sumbi yang mendengar pengakuan Sang Kuryang shock banget. Dia marah, sedih, trauma, semua bercampur jadi satu. Diambilnya centong nasi dan dia pukul kepala Sang Kuryang sampai berdarah. Sang Kuryang saat itu masih labil ya, ABG labil ya. Dia sakit hati banget karena dia mikir kok ibunya bisa semarah itu. Padahal kan itu cuma anjing. Dia sakit hati, dia ngerasa gak disayang, dia ngerasa dibuang. Akhirnya dengan kepala berdarah dan hati yang terluka, Sang Kuryang kabur dari rumah dan dia mulai mengembara. Di sisi lain Dayang Sumbi merasa bersalah karena udah pukul Sang Kuryang dan bikin anaknya kabur dari rumah. Suaminya meninggal, anaknya kabur. Dayang Sumbi akhirnya mutusin buat bertapa. Dia pergi ke tempat yang lebih sunyi lagi, menyendiri, berdoa dan memohon ampun kepada para dewa atas semua kesalahan yang sudah dia perbuat. Para dewa yang melihat penyesalan tulus dari Dayang Sumbi merasa kasihan dan dia pun dimaafin. Sebagai bentuk belas kasihan, para dewa ngasih hadiah ke Dayang Sumbi, yaitu kecantikan abadi. Bertahun-tahun berlalu, Sang Kuryang yang tadinya remaja sekarang udah jadi pria dewasa, udah matang dia. Dia udah mengembara ke berbagai tempat, belajar ilmu kesaktian, ketemu banyak orang, udah jadi jagoan deh pokoknya. Tapi ada satu masalah nih, karena dia dipukul kepalanya sampai berdarah parah waktu itu, dia jadi amnesia. Dia lupa sama masa kecilnya, dia lupa sama ibunya, dia lupa kenapa dia kabur dari rumah. Yang dia ingat cuma samar-samar, ada luka di kepala, ada trauma masa lalu, tapi detailnya tuh gak jelas. Suatu hari setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang tanpa sadar balik lagi nih ke daerah asalnya. Dia gak nyadar ini kampung halamannya karena dia lupa ya, di amnesia. Jalan deh dia ke hutan dan Sang Kuryang ketemu sama seorang perempuan cantik yang lagi menenun, ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Tapi karena Dayang Sumbi awet muda dan Sang Kuryang udah lupa sama masa lalunya, mereka berdua tuh gak saling kenal. Ada-ada aja ya Dayang Sumbi ya, kok bisa gak ngenalin anaknya sendiri? Ya, Sang Kuryang jatuh cinta, love at first sight kalau kata anak zaman sekarangnya mah. Enggak sih, dari dulu juga ada. Dayang Sumbi awalnya juga tertarik sama pria yang baru dia lihat ini. Tapi pas kenalan, ngelihat dari jarak dekat, Dayang Sumbi ngelihat ada bekas luka di kepala dan sadar kalau itu tuh Sang Kuryang anaknya. Sang Kuryang yang gak tahu apa-apa makin semangat buat ngedeketin Dayang Sumbi, bahkan nekat buat ngajak Dayang Sumbi buat nikah. Dayang Sumbi yang bingung buat ngejelasin ke Sang Kuryang kalau dia ini ibunya cuma bisa nerima ajakan nikah anaknya, tapi dengan syarat yang paling mustahil, yaitu bikin perahu raksasa dan danau dalam satu malam. Inilah pentingnya komunikasi. Sepertinya Dayang Sumbi ini tidak tahu caranya berkomunikasi dengan baik dan benar. Sang Kuryang yang punya ilmu sakti, dia nyanggupin syarat Dayang Sumbi yang impossible ini. Makanya pada waktu malam hari, dia manggil kawanan jinnya buat bikin danau dan perahu raksasa. Persis kayak apa yang dimau sang pujaan hati. Dayang Sumbi yang ngintip dari kejauhan syok berat karena persyaratannya beneran dikerjain sama Sang Kuryang. Makin syok lagi waktu tahu kalau Sang Kuryang pakai bantuan jin. Diambilnya kain dan dibakar dari arah timur. Beberapa versi bilang dia juga bakar tumpukan jerami atau bikin api gede buat nambahin efek cahaya matahari terbit. Lihat cahaya matahari itu, ayam-ayam jantan di desa mulai berkokok, bikin kawanan jin Sang Kuryang panik dan pergi gitu aja, ninggalin pekerjaan yang hampir selesai. Sang Kuryang yang panik dan kebingungan, curiga ke arah cahaya matahari terbit yang ternyata itu cuman akal-akalan Dayang Sumbi buat gagalin usahanya. Jadi dengan penuh marah, Sang Kuryang pun nendang perahu raksasa dengan sekuat tenaga sampai kebalik ke arah utara. Bentuk perahu yang terbalik ini mirip sama gunung.
dan akhirnya dinamai Gunung Tangkuban Perahu. Beberapa versi cerita bilang setelah itu Sang Kuryang akhirnya sadar dan ingat semuanya. Dia ngerti Dayang Sumbi itu ibunya. Dia ngerti kenapa ibunya nolak nikah. Dia ngerti semua tragedi ini terjadi karena kesalahan komunikasi dan rahasia yang disembunyikan. Dengan penyesalan yang mendalam, Sang Kuryang pergi dan menghilang. Ada yang bilang dia jadi bagian dari gunung itu. Ada yang bilang dia terus mengembara sampai akhir hayatnya. Kisah Sang Kuryang selesai di sini. Dari babi minum air seni raja sampai Sang Kuryang nendang perahu raksasanya. Tapi apa iya video ini berakhir sampai di sini? Tentu tidak. Justru kalau video ini selesai, Sang Kuryang cuman jadi cerita legenda Nusantara yang gak masuk akal. Dan yang gak masuk akal itu justru bagian serunya. Cerita rakyat tuh bukan cuma sekedar apa yang kita baca waktu SD dulu. Di balik cerita Sang Kuryang yang kelihatannya absurd dan gak masuk akal ini, sebenarnya tersimpan cara berpikir masyarakat Sunda kuno waktu itu. Kenapa tersirat gini? Karena cerita rakyat sebenarnya punya fungsi sebagai cara untuk menyematkan ideologi budaya pada suatu cerita yang bertujuan untuk memperkuat norma dan nilai-nilai tertentu. Jadi ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai dari babi yang minum air seni raja. Kok bisa minum air seni langsung hamil? Kenapa harus babi juga? Kenapa harus air seni raja juga? Jadi berbagai budaya di Nusantara itu percaya bahwasanya air seni raja itu dianggap punya kesaktian karena dipandang sebagai titisan dewa. Sedangkan babi sering dikaitkan dengan hal-hal yang kotor atau tidak suci, tapi juga dianggap hal subur dan bentuk kelimpahan. Kontras sama raja. Jadi babi di cerita Sang Kuryang ini ngelambangin orang dari kasta atau status sosial yang rendah, sedangkan raja dari status sosial mulia. Dan babi yang hamil karena minum air seni raja itu punya simbol hubungan di luar pernikahan dengan bangsawan atau raja yang menghasilkan keturunan bernama Dayang Sumbi. Kita masuk ke simbol berikutnya yang sering bikin orang salah paham. Pernikahan Dayang Sumbi dengan Tumang. Bermula dari Dayang Sumbi yang minta diambilin jarum tenun sambil bikin sayembara, yang ternyata anjing penjaganya yang ngambil, berujung nikah. Kedengarannya sih agak dark ya, tapi apa ceritanya mentah-mentah kayak gitu aja? Enggak dong. Di tradisi lama, hewan sering jadi simbol manusia dengan posisi sosial tertentu. Ini case-nya sama kayak si babi. Anjing ini dalam konteks cerita Sang Kuryang punya simbol, yaitu orang biasa dan di luar lingkaran kekuasaan. Jadi ketika Dayang Sumbi menikah dengan Tumang, yang sebenarnya mau disampaikan tuh bukan hubungan manusia dan hewan, tapi hubungan terlarang antara perempuan dari kalangan elit dengan laki-laki yang bukan dari kelas atas. Dalam struktur masyarakat Sunda kuno, yang Dayang Sumbi dan Tumang ngelakuin ini tuh dianggap melanggar tatanan karena pernikahan dipakai buat menjaga garis keturunan dan stabilitas sosial. Makanya Dayang Sumbi gak pernah ngenalin Tumang ke Sang Kuryang sebagai ayahnya karena hubungan mereka tidak diakui. Dari hubungan yang gak diakui sampai anak yang tumbuh tanpa tahu asal-usulnya sendiri. Dan dalam banyak cerita rakyat, anak yang tidak tahu asal-usulnya punya ciri khas yang sama, gelisah dan agresif. Kelihatan dari Sang Kuryang yang suka berburu di hutan. Krisis identitas kayak gini tuh akhirnya melahirkan konflik karena silsilah keluarga yang tidak murni. Karena Dayang Sumbi kan dari kalangan atas, sedangkan Tumang dari kalangan biasa. Puncaknya waktu Sang Kuryang membunuh Tumang. Waktu kecil mungkin kita baca dan mikir kalau Sang Kuryang nih anak yang durhaka. Tapi ternyata pembunuhan Tumang oleh Sang Kuryang itu lebih dari itu. Tumang selain ayah biologi Sang Kuryang itu juga punya peran sebagai asal-usul kelas sosial. Jadi pas Sang Kuryang membunuh Tumang itu sama aja kayak anak yang memutus hubungannya dengan asal-usulnya sendiri. Waktu Dayang Sumbi tahu Tumang dibunuh Sang Kuryang dan dia pun mukul kepalanya sampai berdarah, itu artinya tanda pemutusan hubungan keluarga antara ibu dan anak. Di budaya Sunda kuno, ibu itu punya posisi penjaga moral dan rumah tangga. Jadi kalau ada anak yang dipukul sama ibunya dan berdarah, secara tidak langsung si ibu sudah memberikan sanksi sosial paling keras dalam struktur keluarga tradisional. Karena itu Sang Kuryang diusir dan tumbuh jauh dari rumah. Nah, setelah Sang Kuryang diusir dan tumbuh jauh dari rumah, cerita ini sebenarnya masuk ke fase penggembaraan sosial dan spiritual. Dalam banyak mitologi Nusantara, penggembaraan itu bukan cuma soal jalan jauh, tapi simbol manusia yang krisis identitas. Sang Kuryang kehilangan 3 hal sekaligus, ya asal-usulnya, keluarganya, dan batas moral yang harusnya udah paham dari kecil. Makanya waktu dia balik lagi dan jatuh cinta sama Dayang Sumbi, itu bukan cuma sekedar kisah cinta terlarang ibu dan anak, itu simbol kekacauan tatanan sosial. Dayang Sumbi juga gak bisa nolak lamaran Sang Kuryang, maka dari itu dikasih deh syarat yang mustahil. Kenapa harus bikin danau dan perahu dalam satu malam? Jadi, menurut Sunda kuno, danau itu lambang alam semesta, tempat hidup, keseimbangan.
Sedangkan perahu, simbol kendaraan hidup manusia, arah tujuan perjalanan. Jadi, Dayang Sumbi bikin danau dan perahu dengan simbol tantangan untuk Sang Kuryang untuk menata alam dan perjalanan hidup dalam waktu singkat. Makanya Sang Kuryang panggil kawanan jin. Jin dalam cerita rakyat Nusantara sering jadi simbol kekuatan instan, kekuasaan tanpa proses, dan jalan pintas. Dan setiap kekuatan instan dalam cerita rakyat itu hampir selalu berujung bencana. Setelah gagal karena Dayang Sumbi bikin seolah-olah matahari terbit dan kawanan jin pada kabur, Sang Kuryang pun nendang perahu sampai kebalik, yang artinya ambisi dan semangat yang gagal. Dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Semua simbol di cerita Sang Kuryang udah kita bahas satu-satu, dan sebenarnya ceritanya konsisten sih dari awal sampai akhir. Dari babi, anjing, pembunuhan, cinta terlarang, sampai gunung. Dan inti dari cerita ini tuh tentang tatanan sosial yang berantakan dan identitas yang disembunyikan. Mulai dari babi yang hamil karena minum air seni raja, atau kelas bawah menjalin hubungan terlarang sama kelas atas, lahirlah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang juga nikah sama Tumang, kelas atas nikah sama kelas biasa, dan lahirlah Sang Kuryang. Dayang Sumbi yang gak jujur soal siapa ayah Sang Kuryang, si Tumang, dan gak jujur soal siapa dirinya waktu dilamar Sang Kuryang, bahkan mukul kepala Sang Kuryang dan putus hubungan ibu dan anak. Sang Kuryang sebagai anak yang tumbuh dewasa tanpa tahu asal-usul siapa ayahnya juga berakhir cari validasi lewat kekuatan kayak berburu, mengembara, dan gampang emosi dan reaktif. Jadi cerita Sang Kuryang itu bukan cerita ibu yang mau dinikahin anaknya dan bikin syarat mustahil, tapi tentang gimana konflik sosial bisa jadi domino ke generasi selanjutnya. Kalau dulu kita setiap baca cerita Sang Kuryang selalu ngerasa nggak masuk akal, ya sekarang jadi masuk akal karena pakai sudut pandang simbol-simbol dari aspek yang tidak masuk akal itu. Dan sebenarnya ya cerita legenda Nusantara tuh kayak semacam warning dan arsip budaya yang menyimpan cara pandang nenek moyang kita tentang dunia, bukan mitos belaka. Dan Sang Kuryang ini jadi contoh pertama di series ini. Di next episode kita bahas cerita rakyat Nusantara lainnya yang kelihatan absurd tapi aslinya punya simbol yang relate banget sama kehidupan kita. Kalau menurut kalian cerita Sang Kuryang punya simbol dan makna apa? Share pendapat kalian di kolom komen. Kalau mau request nextnya apa juga boleh. Kalau mau dikoreksi, mau ditambahin, komen aja juga. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Dan lahirlah anak perempuan bernama Dayang Sumbi. Anak perempuan cantik